Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hari ini kita sedang berada di penghujung hari ke-9, sedang menunggu buka puasa. Alhamdulillah, semoga sahabat semua sehat walafiat. Beberapa hari kemarin kita udah berusaha membahas atau mengkaji atau merangsang sahabat untuk mari sama-sama kita belajar ulang. Kita mempelajari lagi tentang bagaimana resep bahagia atau resep hidup itu sendiri, dan kita mulai dengan rukun Islam. Kita mulai dengan kita punya syahadat. Ya tentunya setelah kita bersyahadat dan kita mengenali pelan-pelan baik Allah Subhanahu wa taala maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian kita masuk kepada yang kedua, yaitu salat. Salat ini luar biasa dalam agama, karena sampai Rasul SAW mengatakan apabila ada orang tidak salat, maka tidak ada kebaikan baginya. Bahkan di yaumul akhir nanti yang pertama akan dihisab dari seluruh amalan anak Adam adalah salat. Saya mau memberikan ilustrasi seperti ini kira-kira. Kenapa orang tidak terpanggil untuk salat? Kenapa orang tidak memperhatikan suara azan? Dan ini ada kaitannya kembali kepada nomor 1 kemarin, yaitu bagaimana kita mengenali Allah Subhanahu wa taala dan Rasul SAW. Anggaplah kita sedang berada di suatu tempat umum, dan di tempat umum itu kita mendengar nama kita dipanggil. Misalnya namanya Ahmad, gitu, panggil Ahmad. Niscaya orang-orang atau siapapun yang berasa bernama Ahmad itu akan nengok. Ya, lebih. Nah, apabila dia nengok, kita nengok karena kita merasa nama kita dipanggil, kemudian kita tidak melihat atau tidak mengenali siapa yang memanggil kita. Jadi kita akan jalan lagi. Terus kita akan dipanggil 2 kali. Ahmad, kita akan nengok. Kita akan mencari, pastinya yang memanggil kita yang mengenali kita. Kita menengok, kita tunggu sebentar. Kita pasti akan berhenti sejenak ketika nama kita dipanggil, ketika kita dipanggil. Sampai yang ketiga kali ketika kita terpanggil, kita mendengar lagi suara panggilan itu, ya Ahmad misalnya. Kita akan lihat, oh rupanya tidak ada wajah yang kita kenali. Atau tidak ada orang atau yang mendekat kepada kita. Sehingga kita akan berjalan. Sama juga dengan sholat. Sholat itu dimulai dengan, pertanda waktu sholat itu dengan azan. Hayya 'alas sholah. Hayya 'alal falah. Jadi kita jangan buru-buru menyalahkan orang yang tidak mau sholat. Kenapa? Jangan-jangan memang dia tidak mengenal kepada siapa yang memanggilnya. Kenapa? Kalau kita dengarkan baik-baik ucapan sholat itu, atau panggilan azan itu, itu Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. Hai, mari sholat. Mari berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari menyambung silat hubungan kepada Allah. As-salat mi'rajul mu'min. Salat itu pada hakikatnya adalah membawa seorang yang beriman itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi berarti orang yang tidak mau salat, dia tidak mau beruntung. Karena salat itu adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhannya Rabbul Alamin. Tidak ada satupun syariat yang dilaksanakan itu karena Allah butuh. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Kita yang butuh sebagai manusia untuk mengembalikan diri kita kepada fitrah kita dengan sholat. Jadi banyak hal mengenai sholat ini. Banyak sekali hal mengenai sholat. Terutama ada orang mungkin yang mengatakan, saya sudah sholat, tapi kenapa sholat saya tidak bisa menghantar saya menjauhi larangannya dan makin menjadi orang-orang yang soleh? Ya, satu, karena mungkin sholat itu sendiri adalah doa. Bedanya doa dengan sholat. Sholat adalah doa yang punya rukun-rukun ataupun aturan-aturan. Yang penting kita meyakini bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Bahwa sungguhnya sholat kita itu bisa benar-benar mencegah kita daripada perbuatan yang keji, apalagi yang mungkar. Semoga bisa difahami, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menyukai
menyukai sholat dan terpanggil ketika awal terdengarnya azan. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.